Pernah terbangun di malam hari, mata terbuka, tapi tubuh tidak bisa bergerak, dada terasa berat, nafas seperti tertahan, dan ada perasaan aneh. Banyak orang menyebutnya ketindihan. Sebagian mengaitkannya dengan hal mistis, sebagian memilih diam, karena pengalaman ini terlalu nyata untuk dijelaskan. Apa yang sebenarnya terjadi? Ketindihan disebut sleep paralysis. Sleep paralysis berarti lumpuh sementara saat tidur. Kondisi ini terjadi ketika pikiran atau otak sudah sadar, tapi tubuh masih tertidur. Jadi, bukan tubuhmu yang bermasalah. Yang terjadi adalah waktu bangun yang tidak sinkron antara otak dan tubuh. Saat kita tidur, ada fase yang disebut REM sleep. REM sleep adalah singkatan dari Rapid Eye Movement. Artinya fase tidur di mana mata bergerak cepat, mimpi paling jelas terjadi. Di fase ini, otak sengaja melumpuhkan otot tubuh. Tujuannya satu, supaya kita tidak bergerak mengikuti mimpi. Masalah muncul ketika otak bangun terlalu cepat, tubuh belum diizinkan bangun. Akhirnya kamu sadar tapi tidak bergerak. Itulah ketindihan. Karena dua hal terjadi bersamaan. Pertama, tubuh lumpuh, yaitu tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara, napas terasa berat. Ini membuat otak panik. Kedua, otak masih setengah mimpi. Mimpi belum sepenuhnya berhenti dan isinya masuk ke dunia nyata. Inilah yang menyebabkan melihat bayangan, mendengar suara, merasa ada yang menekan dada, merasa diawasi. Semua itu terasa nyata karena bagian otak yang memproses mimpi masih aktif. Penelitian menunjukkan otak manusia punya pola dasar dalam merasakan ancaman. Saat tubuh lumpuh, napas berat, dan muncul rasa takut. Otak mencoba memberi bentuk pada rasa ancaman itu. Budaya mempengaruhi bentuknya. Di Indonesia disebut ketindihan. Di Jepang disebut kanashibari. Di negara barat disebut sleep demon atau iblis tidur. Bentuknya berbeda, tapi pengalamannya sama. Ketindihan lebih sering dialami oleh orang yang kurang tidur, stres berkepanjangan, jadwal tidur berantakan, sering tidur terlentang, pikirannya sulit berhenti. Artinya, ketindihan sering dialami oleh orang yang lelah, bukan orang yang lemah. Karena tubuh bisa tidur, tapi pikiran belum tentu istirahat. Kamu rebahan, tapi beban masih ikut masuk ke mimpi. Dan ketindihan sering muncul di ruang antara itu. Antara ingin istirahat dan terlalu lelah untuk benar-benar tenang. Pengalaman terasa menakutkan bukan karena ada yang mengganggu, tetapi karena kita belum memahami apa yang terjadi. Ketindihan mengajarkan satu hal sederhana, bahwa tubuh dan pikiran punya cara sendiri untuk memberi sinyal saat kita terlalu lelah. Memahami tidak membuat pengalaman itu jadi kurang nyata, justru membuat kita lebih tenang saat mengalaminya. Karena tidak semua yang gelap itu berbahaya, dan tidak semua yang menakutkan itu tak masuk akal. Kadang, yang kita butuhkan bukan penjelasan mistis, tapi pemahaman dan sedikit istirahat.